Assalamualaikum Bu Maya, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik Pak. Iya Bu Maya, sekarang akan melakukan proses coaching ya hari ini. Betul. Sebelum melakukan proses coaching ada sedikit yang akan saya tanyakan terlebih dahulu nih. Ya Pak. Saat Bu Maya melakukan coaching, saya akan mengamati nanti ya menilai proses coaching sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Nah, apakah sudah sesuai alur tirta atau belum? Lalu apakah sudah melakukan present kehadiran penuh atau belum juga? Nah, apakah sudah menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot atau belum sesuai dengan kata kunci dari coach, dan apakah sudah menjadi pendengar yang aktif ya. Nah, jangan lupa nanti untuk menjalankan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ya, baik Pak. Sebelum melaksanakan praktek coaching, sedikit yang ingin saya tanyakan nanti kepada Bu Maya. Nanti kompetensi apa yang ingin dikembangkan dalam proses coaching ini? Bagaimana Ibu, menurut Ibu? Ada 3 kompetensi coaching Pak yang ingin saya tingkatkan. Yang pertama itu kesadaran penuh ya Pak, kemudian mendengarkan aktif, dan selanjutnya adalah menanyakan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari 3 kompetensi tadi yang Ibu Maya sebutkan, kompetensi mana sih yang akan dikembangkan secara spesifik? Untuk lebih spesifiknya mungkin mendengarkan aktif ya Pak, karena dengan mendengarkan aktif itu kita bisa mengembalikan kesadaran penuh kita pada saat proses coaching, dan juga bisa timbul gitu Pak pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Lalu indikator yang bagaimana yang akan Ibu Maya lakukan nanti dalam ketercapaian proses coaching ini? Saya ingin melihat coach dapat menemukan solusinya sendiri terhadap permasalahannya, dan juga coach punya rencana aksi ke depannya. Oke, mungkin itu saja Bu Maya yang saya akan tanyakan. Semoga proses coaching berjalan dengan baik ya, dan sesuai dengan harapan. Baik Pak. Assalamualaikum Ibu Maya. Waalaikumsalam Ibu Mari, Atifah. Ibu, silakan. Selamat pagi Bu Atifah. Iya, selamat pagi Bu. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Jadi begini Bu, Ibu kira-kira ada waktu nggak untuk kita bicara empat mata? Oh ya ada Bu, tapi mungkin nanti sekitar 20 menit saja ya Bu, mengingat istirahat kita itu hanya sebentar. Jadi gini Bu, saya tuh punya masalah dengan anak didik saya di kelas Bu. Ibu silahkan, jadi apa yang akan kita bicarakan hari ini Bu? Jadi begini Bu, ada anak saya satu orang nih, dia tuh jarang masuk sekolah Bu. Saya sudah bicara dengan anak ini, sudah memberi peringatan, sudah memanggil beberapa kali, cuman ya responnya ya belum ada dari anak ini Bu. Oke, jadi Ibu Atifah itu punya satu murid yang jarang ke sekolah ya Bu ya. Iya. Jadi tujuan obrolan kita hari ini itu agar mendapat solusi supaya murid Ibu ini dapat rajin lagi berangkat ke sekolah. Iya betul Bu. Bisa diceritakan lebih jelas Ibu permasalahannya? Jadi gini, ketika saya ngobrol dengan anak ini nih, menurut pengakuannya itu dia itu kalau bangun suka kesiangan Bu. Jadi dia tidak masuk sekolah itu, saya juga khawatir ya kalau misalkan jarang masuk sekolah, bisa-bisa anak ini gak naik kelas gitu Bu. Oke, jadi Ibu itu muridnya ini tidak hadir ke sekolah karena bangun kesiangan. Ya. Nah, Ibu juga kan pernah melakukan pemanggilan ya, Bu ya. Jadi apa yang menyebabkan dia kesiangan, Bu? Jadi gini, katanya dia tuh kalau malam membantu orang tuanya dagang Bu. Jadi karena dia bantu orang tuanya berdagang, dia tuh kadang pulang tuh suka larut malam. Jadi waktu istirahatnya itu berkurang, sehingga bangun paginya ya jadi kesiangan Bu. Oke,
penyebab terlambatnya itu adalah kan bangun kesiangan ya Bu, karena dia itu tidurnya terlalu malam setelah membantu orang tuanya. Nah, menurut Ibu nih kira-kira bagaimana supaya anak tersebut itu tidak bangun kesiangan gitu Bu? Apa yang harus dilakukan? Eh, saya sebenarnya bangga ya Bu punya anak yang suka membantu orang tuanya. Artinya kan dia berbakti gitu dengan orang Iya tuanya. betul Bu. Hanya saja saya minta anak tersebut untuk bertanggung jawab ya dalam membagi waktu, kapan waktu istirahat, kapan membantu orang tua, dan dia juga tidak melupakan kewajibannya di sekolah gitu Bu. Jadi mungkin dengan membantu orang tuanya berjualan sampai larut malam sehingga dia kesiangan gitu karena waktu tidurnya ya kurang. Bagus ya Bu ya, itu sarannya. Memang orang tuanya itu harus tahu Bu apa yang membuat dia bangun kesiangan gitu ya, tidak berangkat ke sekolah. Nah, jadi rencana Ibu nih supaya terwujud, supaya murid tersebut tidak bangun kesiangan lagi dan bisa rajin ke sekolah lagi itu apa Bu? Jadi kalau misalkan besok anak ini datang ke sekolah, saya akan menemui murid saya lagi Bu untuk mengkonfirmasi apakah dia itu sudah berbicara belum ke orang tuanya, begitu Bu. Oke, berarti rencananya adalah Ibu akan mulai besok ya Bu ya. Besok bertemu dengan anak tersebut. Kalau tidak berangkat, Ibu berarti akan bertemu dengan orang tuanya ya Bu ya. Nah, kira-kira nih Bu, nanti siapa yang akan membantu Ibu gitu atau murid Ibu apabila memang dia itu masih takut gitu, belum berbicara dengan orang tuanya perihal dia itu jarang berangkat gitu. Kalau misalkan masalah ini bisa saya atasi sendiri ya bisa saya sendiri. Tapi kalau misalkan masalah ini berlarut-larut gitu Bu, maka saya akan melibatkan guru BK untuk membantu saya dalam menangani kasus ini Bu. Oke. Dan saya juga nanti akan mendampingi siswa tersebut untuk berbicara dengan orang tuanya terkait kehadiran yang jarang sekali ini Bu ya di sekolah tuh. Oke Bu, bagus sih Bu. Memang harus ada komunikasi ya Bu ya dengan orang tuanya dan memberikan pemahaman kepada orang tua bahwa ada syarat kenaikan kelas ya Bu ya. Salah satunya itu kan kehadiran ya Bu ya. Kehadiran yang baik, perilaku yang baik itu menjadi salah satu syarat untuk naik kelas. Nah, selain yang tadi nih Bu, rencana yang tadi, ada lagi tidak Bu rencana yang ingin Ibu lakukan? Ada Bu, seandainya ya anak ini kan proses pemanggilan sudah, saya sudah melakukan home visit, kemudian saya juga sudah meminta guru BK untuk membantu saya dalam menangani kasus ini. Tapi kalau misalkan masih tidak ada perubahan dari sikap anak ini, saya akan membuat surat perjanjian seperti itu Bu, agar anak itu mampu bertanggung jawab. Dan saya juga ketika anak melakukan membuat surat perjanjian ini, saya juga melibatkan orang tuanya untuk hadir ke sekolah Bu. Seperti itu Bu. Oh, oke Bu, itu rencana yang bagus ya Bu. Mulai dari pemanggilan kan sudah ya, kita sudah maksimal mengupayakan gitu ya Bu ya agar anak tersebut datang lagi ke sekolah dengan rajin. Memang jalan terakhir itu bisa ditempuh dengan perjanjian ya Bu, supaya anak tersebut dapat punya tanggung jawab. Iya, begitu Bu. Iya, Ibu. Terima kasih banyak ini Bu. Setelah ngobrol-ngobrol ini, mudah-mudahan aja ada perubahan dan perkembangan dari siswa tersebut. Mudah-mudahan anak ini bisa rajin untuk belajar ke sekolah gitu ya Bu ya. Baik Bu, saya tunggu perkembangannya ya Bu. Nah, Iya. setelah kita ngobrol-ngobrol nih dengan singkat begitu ya Bu, bagaimana perasaan Ibu sekarang? Alhamdulillah itu saya merasa yang tadinya saya ruwet tuh Bu, pusing ya mikirin anak ini. Setelah ngobrol dengan Bu Maya, saya jadi plong gitu, jadi agak tenang gitu. Oh berarti saya sudah bisa
menentukan langkah-langkah selanjutnya itu seperti apa begitu Bu. Alhamdulillah, semoga perkembangannya semakin baik ya Bu ya setelah Iya, bertemu dengan orang tuanya dan juga murid tersebut. Iya. Baik Ibu, semangat ya, semoga cepat selesai karena sudah bel sepertinya Ibu. Iya. Silakan kalau mau ke kelas Ibu. Iya, terima kasih banyak Bu Maya. Saya izin ya Bu Maya ya, mau kembali ke kelas. Iya, baik Bu. Waalaikumsalam. Oke, alhamdulillah ya Bu Mai, proses coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Tadi saat melaksanakan coaching juga saya mengajukan pertanyaan indikator ketercapaiannya Bu ya. Nah, dari indikator ketercapaian tersebut yang diinginkan Ibu Maya tadi apa saja yang sudah Ibu laksanakan dalam proses coaching tadi? Baik Pak, alhamdulillah tadi proses coachingnya sudah selesai dan berdasarkan hasil coaching tadi saya sudah melakukan beberapa hal yang sesuai dengan alur Tirta, yaitu saya menanyakan tujuan dulu, kemudian melakukan percakapan ya, kemudian saya mengidentifikasi rencana aksinya, kemudian informasi-informasi terkait permasalahannya, dan juga kemudian saya meminta coach untuk mempertanggungjawabkan tindakannya tersebut, Pak. Ya, menurut saya sebagai observer nih, tadi Ibu sudah menjalankan proses coaching sesuai dengan alur betul apa yang tadi dikatakan Ibu Maya sendiri ya. Sudah menanyakan tujuan, lalu melakukan identifikasi permasalahan dari coach dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Sehingga coach ini bisa menemukan solusinya sendiri. Nah, kemudian dari proses coaching tadi, Ibu Maya sudah melakukan prinsip coaching dengan baik. Selamat ya, Bu Mai. Makasih Pak. Satu lagi pertanyaan dari saya yang sudah Ibu lakukan, kompetensi apa lagi yang akan Ibu kembangkan? Mungkin untuk pertanyaan yang lebih berbobot ya Pak, agar proses berpikir kreatif dari coach tersebut semakin timbul, semakin tergali kompetensinya, dan saya juga bisa menemukan kata-kata kunci yang lebih banyak dan dapat mengarahkan coach dalam menemukan solusinya sendiri atas permasalahannya. Oke, luar biasa sekali ya Bu Mai. Padahal tadi saya sudah lihat loh bagaimana Bu Maya melaksanakan proses coaching ini dengan baik. Lalu menurut saya tadi Bu Maya sudah menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot juga, karena coach sudah merespon pertanyaan-pertanyaan dari apa yang Ibu ajukan ya, sesuai dengan apa yang Bu Maya harapkan. Nah, semoga Bu Maya dapat mengembangkan kompetensi tersebut ya. Amin. Lalu Bu Maya juga dapat bertemu lagi ya dengan saya di lain waktu dan berbagi pengalaman lagi di praktek yang baik ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.